Batang. Batang memiliki fungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas. Sebagian jalur pengangkut air dan mineral ke daun, serta jalan pengangkutan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan tertentu, batang juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Yuk simak penjelasan berikut ini untuk mengetahui lebih banyak mengenai struktur dan fungsi jaringan pada batang. 1. Struktur jaringan batang. A. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang terletak di bagian paling luar dari batang. Jaringan epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan tumbuhan yang berada di bagian dalam batang. Jaringan epidermis antara batang tumbuhan bermonokotil. Jaringan epidermis memiliki dinding sel yang tebal, sedangkan pada tumbuhan dikotil jaringan epidermis berbentuk sel pipi yang rapat. B. Jaringan korteks. Korteks terletak di bagian yang lebih dalam setelah jaringan epidermis. Fungsi jaringan korteks pada beberapa tumbuhan yaitu sebagai tempat cadangan makanan disimpan. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, korteks mengandung sel selenkrim yang berfungsi untuk memperkuat dan mengeraskan bagian luar batang. C. Berkas pengangkut. Pada bagian batang tumbuhan terdapat berkas pengangkut yang berfungsi untuk meneruskan air dan mineral yang diserap oleh akar menuju ke daun. Di dalam berkas pengangkut ini terletak xilem dan floem. Apa masing-masing fungsinya? Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju bagian daun untuk proses fotosintesis. Floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan agar tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang. D. Stele atau silinder. Stele atau silinder pusat terletak di bagian terdalam pada batang. Stele berfungsi untuk alat mengangkut air dan mineral ke seluruh anatomi tumbuhan. Stele pada tumbuhan monokotil tidak terlihat jelas batasnya dengan jaringan korteks. Akar. Struktur jaringan akar dimulai dari epidermis hingga lapisan paling dalam yaitu stele atau pusat silinder. A. Epidermis. Epidermis adalah jaringan yang tertular pada akar yang memiliki dinding tipis. Dinding tipis pada lapisan epidermis ini berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah untuk diteruskan ke korteks. Sel epidermis yang juga terletak di rambut akar berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. B. Korteks. Korteks adalah lapisan kedua terluar setelah epidermis. Jaringan ini berfungsi untuk tempat menyimpan udara pada akar. Jaringan korteks tersusun dari jaringan parenkim yang berfungsi untuk ruang penyimpanan udara pada akar. C. Endodermis. Endodermis terletak di bagian paling dalam dari jaringan korteks. Lapisan endodermis tersusun dari satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada lapisan endodermis terdapat pita Kospari yang berfungsi untuk mengatur jalan mineral menuju ke silinder pusat. D. Silinder pusat. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan parisikel dan parenkim empulur. Sel parisikel pada silinder pusat berfungsi untuk membentuk cabang-cabang pada akar, sedangkan berkas pengangkut pada lapisan stele ini terdiri atas xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga daun. Floem berfungsi untuk mengangkut hasil makanan dari proses fotosintesis menuju ke seluruh daun. Daun adalah bagian organ yang utama pada tumbuhan.
yang memiliki peran untuk menghasilkan karbohidrat dan melalui suatu proses yang dinamakan fotosintesis. Ciri-ciri daun. Pada umumnya daun pipi melebar atau meluas dan berwarna hijau helaian. Daun yang luas sangat membantu dalam menangkap energi matahari dan CO2. Ada 4 macam jaringan pada organ daun, yaitu jaringan epidermis, jaringan tiang, jaringan bungkarang, dan jaringan pengangkut. Bunga terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian fertil dan bagian steril. Bagian fertil meliputi mikrosporofil, benang sari, dan monosporofil. Putik dengan daun buah sebagai penyusunnya berdasarkan alat perkembangbiakan. Bunga dibagi menjadi 4, yaitu bunga biseksual, bunga uniseksual, bunga jantan, dan bunga betina. Pada umumnya, bunga memiliki struktur dasar yang sama, yaitu 1. Kelopak bunga, 2. Mahkota bunga, 3. Benang sari, 4. Putik.